Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lost Found. Film ini rilis pada tahun 2018 dan berasal dari negara Cina. Film ini menceritakan pengorbanan dan perjuangan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Seperti apakah kisah dari film ini? Maka dari itu, simak terus alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita parubaya yang berlari di tengah jalan. Sambil membongkar isi tong sampah, terdengar ia menyebutkan sebuah nama, yaitu Dodo. Sambil menangis, wanita itu terus mencari, dan film pun dimulai. Adegan berpindah di kantor polisi. Ternyata ia sedang mencari anaknya yang hilang. Diceritakan anaknya telah dibawa pergi oleh pengasuh anaknya. Polisi setempat marah kepadanya karena telah memberikan informasi palsu tentang anaknya yang hilang. Di saat itu, anaknya hilang di siang hari, namun wanita itu mencarinya di malam hari. Di sini, kalian pasti masih bingung kenapa wanita ini melaporkan informasi palsu kepada polisi. Lalu adegan flashback sehari sebelum semuanya ini terjadi. Di saat itu, semuanya tampak baik-baik saja. Diceritakan wanita tadi bernama Li Ji dan anaknya yang masih kecil bernama Dodo. Sewaktu itu, dirinya sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara, sehingga ia harus menyewa pengasuh untuk anaknya. Pengasuh itu bernama Sun Fang. Dikala itu, Sun Fang terlihat sangat baik dalam menjaga Dodo, dan Li Ji mempercayakan anaknya untuk dijaga. Setelah ia selesai bekerja, dirinya selalu menyempatkan waktunya untuk melihat anaknya yang sedang bermain di taman bermain. Di sana juga ada Sun Fang yang menjaga dan merawat Dodo. Li Ji juga terlihat sayang terhadap anaknya dan juga bersikap baik kepada pengasuh anaknya itu. Lalu adegan berpindah yang memperlihatkan Li Ji yang bertengkar dengan mantan suaminya, yang merupakan seorang dokter anak yang bernama Tian Ning. Di sana mereka bertengkar atas perebutan hak asuh anak, dan terlihat Li Ji sangat tidak mengizinkan mantan suaminya itu untuk bertemu dengan anak mereka. Singkat cerita, Li Ji sedang merayakan keberhasilannya sebagai seorang pengacara yang hebat, dan ia minum-minum dengan rekan kerjanya. Di saat ia pulang, ia mendapati rumahnya sudah kosong. Ia memanggil Sun Fang dan Dodo, namun mereka tidak ada. Li Ji yang panik langsung menelpon Sun Fang, namun tidak ada jawaban. Malam itu juga ia pergi keluar untuk mencari Sun Fang dan anaknya. Saat sedang mencari, Li Ji melihat ada seorang pria yang sangat mencurigakan di depan apartemennya. Ia pun lantas memanggil pria itu, namun pria itu langsung lari pergi. Li Ji yang curiga langsung mengejar pria itu, namun ia kehilangan jejak. Rasa khawatirnya pun kian membesar. Ia mencari di semua tempat, tetapi tetap saja ia tak melihat Sun Fang dan anaknya. Setelah itu, ia pergi menemui satpam penjaga apartemennya. Di sana, ia meminta untuk melihatkan CCTV di sana. Lalu di ruangan monitor CCTV, ia melihat Sun Fang yang di saat itu sangat tergesa-gesa membawa Dodo pergi. Di sana kita akan flashback lagi dan menceritakan pertemuan antara Li Ji dan Sun Fang, yang dimana saat itu ia tidak bisa menjaga anaknya yang selalu menangis. Kemudian datanglah seorang wanita tua yang menawarkan seorang pengasuh. Lalu bertemulah Li Ji dengan Sun Fang. Awalnya Li Ji tak setuju kalau Sun Fang bekerja untuk merawat anaknya. Akan tetapi ada sebuah momen yang memperlihatkan Sun Fang yang bisa membuat anaknya berhenti menangis dan tertidur pulas. Melihat hal itu, Li Ji berubah pikiran dan menerima Sun Fang bekerja untuk mengasuh anaknya. Kembali lagi ke adegan awal.
Yang di saat itu, Li Ji menemui wanita tua itu yang sebelumnya sempat membawa Sun Fang ke dirinya. Cekcok pun terjadi di antara mereka. Ternyata Sun Fang bukanlah keponakan ibu itu, melainkan hanyalah orang asing yang ibu itu temui di jalan. Ibu itu pun membantu Sun Fang karena ia kasihan melihat Sun Fang. Ibu itu juga berbohong kepada Li Ji dan mengaku kalau Sun Fang adalah keponakannya, agar supaya Li Ji mau menerima Sun Fang bekerja sebagai pengasuh anaknya. Li Ji pun marah kepada ibu itu setelah mendengarkan perkataan dari ibu itu. Dan akhirnya ia memutuskan ke kantor polisi untuk melapor tentang kehilangan anak. Di kantor polisi, Li Ji menceritakan semuanya di sana. Di saat polisi sedang melihat data pribadi milik Sun Fang, tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang pria misterius yang mengatakan kalau anaknya akan baik-baik saja apabila Li Ji tidak melaporkan kehilangan anak kepada polisi. Karena hal itulah, ia mengatakan ke polisi kalau anaknya sudah balik dan baik-baik saja. Setelah itu, ia langsung pergi. Polisi curiga dengan gerak-gerik Li Ji, dan polisi itu pun terus mencari kebenaran tentang data pribadi milik Sun Fang. Karena polisi melihat ada kejanggalan dengan data pribadi milik Sun Fang. Lalu saat di luar, pria itu mengancam akan membunuh anaknya dan meminta uang tebusan 500 juta kepada Li Ji. Li Ji yang panik pun langsung mengiyakan perintah dari pria misterius itu. Tetapi Li Ji tak memiliki uang sebanyak itu. Yang akhirnya Li Ji hanya mentransfer semua uangnya yang tersisa, sekitar 284 juta. Setelah selesai mentransfer, pria itu menyuruh Li Ji mengambil anaknya di tong sampah dekat terowongan jalan. Li Ji pun bergegas pergi ke sana. Setibanya ia di sana, ia tak menemukan anaknya. Dan ternyata Li Ji telah dibohongi oleh pria misterius tadi. Dan di adegan inilah yang kita lihat di awal-awal video tadi. Setelah itu, Li Ji kembali ke monitoring CCTV di wilayah apartemennya. Sesampainya ia di sana, ia melihat rekaman CCTV sekitar 2,5 bulan yang lalu. Ia melihat rekaman yang menunjukkan Sun Fang yang di saat itu sedang mendorong kereta anak milik Li Ji. Karena dulu Li Ji juga sempat menyewa pengasuh anak, namun sekarang sudah dipecatnya. Di sini kita belum diberitahu maksud dan tujuan Sun Fang mendorong kereta anak itu. Setelah melihat semuanya, Li Ji bergegas pulang dan membongkar semua barang-barang Sun Fang yang masih tertinggal di rumahnya. Di sana ia menemukan kartu nama mantan suaminya, yaitu Tian Ning. Di sana juga ada resi penerimaan paket kurir. Ia pun langsung pergi ke alamat itu. Di sisi lain, polisi juga sedang mencarinya karena polisi curiga dengan gerak-gerik Li Ji yang sebelumnya ia sempat melapor kehilangan anak, tetapi setelah itu ia langsung pergi. Setelah ia sampai ke alamat resi tadi, ia bertemu dengan temannya Sun Fang. Di sini wanita itu bercerita tentang masa lalu Sun Fang. Ia mengatakan Sun Fang sangat membutuhkan uang dan rela melakukan apapun asalkan mendapatkan uang. Adegan lalu flashback yang di saat itu Sun Fang dekat dengan seorang pria. Pria itu bernama Fang Fang. Setelah mendengarkan cerita wanita itu, Li Ji lalu meminta wanita itu untuk mempertemukan ia dengan Fang Fang. Tetapi wanita itu tak mengetahui keberadaan Fang Fang saat ini. Karena kasihan, wanita itu akan membantu Li Ji untuk bertemu dengan teman Sun Fang yang lainnya. Singkat cerita, mereka berdua pergi menemui teman Sun Fang yang lainnya. Setelah bertemu, Li Ji akhirnya mengetahui masa lalu dari Sun Fang. Kalau dulu ia memiliki seorang suami yang sering menyiksanya. Dan di saat itu, Sun Fang sedang hamil dan mengandung seorang anak. Setelah anaknya lahir, ternyata anaknya mengalami sebuah penyakit di livernya, dan itu penyakit langka. Suaminya yang biadab tidak mau mengurus anak mereka, yang akhirnya membuat Sun Fang pergi membawa anaknya. Di saat mereka sedang berbincang, tak lama kemudian polisi menangkap Li Ji. Di sini polisi ingin membantunya karena mantan suaminya telah mengetahui
kalau anak mereka saat ini sedang diculik oleh Sun Fang. Di saat dalam mobil, hasil dari pemeriksaan polisi mengatakan kalau Sun Fang pernah membawa anaknya ke rumah sakit karena anaknya mengidap penyakit langka di livernya. Dan kebetulan rumah sakit itu tempat kerjanya Tian Ning, yaitu mantan suaminya Li Ji. Setelah itu mereka semua bergegas pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, saat di rumah sakit, mereka bertemu dengan salah satu ibu-ibu yang anaknya juga sedang dirawat di sana. Yang kebetulan, ibu itu pernah satu ruangan dengan Sun Fang.